Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali di Prime Time News spesial hari ulang tahun Metro TV ke-21. Kali ini bersama saya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melepas ekspor komoditi pertanian di dermaga JICT Tanjung Priuk, Jakarta, Kamis siang dengan nilai ekspor komoditi pertanian ini mencapai 568,7 miliar rupiah. Pelepasan ekspor dilakukan secara bertahap, di mana hari ini ada total 6 kontainer diberangkatkan ke 26 negara, termasuk Amerika Serikat, Thailand, dan Korea Selatan. Kontainer ini berisi beragam jenis hasil pertanian, diantaranya air kelapa, pinang, rempah-rempah, dan pupuk dengan total volume 13,19 juta ton. Dalam sambutannya, Menteri Pertanian menjelaskan, ekspor komoditi pertanian hingga September meningkat hampir 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan rencananya Kementerian Pertanian juga akan mengadakan ekspor tutup tahun besar-besaran dari 34 provinsi di Indonesia. Tali yang ada itu adalah ke Amerika Serikat, ada ke Eropa, ada ke Cina, dan juga ke Thailand yang kita lepas di depan ini. Tetapi sebenarnya 4 hari yang ada itu, bahkan ada yang ke Korea Selatan dalam catatan saya. Nilai yang ada ini memang kena wiping up 540 miliar lebih atau setengah triliun yang ada. Menteri Pertanian dan Kepolisian Republik Indonesia menjalin nota kesepahaman di bidang pangan. Tujuan kerjasama ini ialah untuk memastikan ketahanan pangan bagi 273 juta penduduk Indonesia. Terdapat 2 program utama yang ada dalam nota kesepahaman tersebut. Program pertama ialah pengembangan lahan pertanian. Program kedua ialah memanfaatkan lahan baru yang belum tersentuh. Kedua program ini semata untuk meningkatkan produksi pangan dan juga ekspor. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menegaskan, untuk memastikan kebutuhan tersebut, Kementan tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan Polri. Pengamanan kepolisian akan semaksimal mungkin sehingga semua budidaya akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rencana di Kementerian Pertanian, dan ini semua tentu Bapak Presiden minta bukan besok, bukan lusa, hari ini juga semuanya harus dilakukan lebih maksimal untuk mempersiapkan ketahanan pangan kita. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan, nota kesepahaman tersebut bertujuan untuk memastikan ketahanan pangan bagi 273 juta penduduk Indonesia. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Menteri, ada 270 juta masyarakat atau rakyat yang setiap hari tentunya harus dipenuhi terkait dengan masalah kebutuhan pangan, dan ini menjadi konsen kita untuk bagaimana mendorong agar produktivitas pertanian semakin hari menjadi semakin meningkat. Nota kesepahaman antara Kementan dan Polri akan diikuti dengan perjanjian kerjasama antara pejabat utama Polri dengan dirjen di lingkungan kementerian. Hal ini menindaklanjuti kerjasama yang sudah dilakukan sebelumnya, seperti pembentukan Satgas Pangan. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Baiklah pemirsa, sudah bersama kita Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo yang hari ini bertindak juga sebagai news anchor Metro TV. Pak Mentan, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Gimana? Luar biasa. Luar biasa. Gimana hari ini menjadi news anchor Metro TV? Rasanya gimana Pak? Rasanya sih
nggak gampang nih jadi presenter kayak begini. Kesulitannya apa Pak tadi pada saat membaca? Ya, aku harus berkonsentrasi kemana, terus equipment banyak banget, terus ya harus konsentrasi. Saya biasa berretorika di dalam pidato, saya biasa dengan kampanye politik dan lain-lain. Tapi menjadi orang yang membaca berita, rupanya bukan persoalan yang mudah ya, tidak hanya sekedar baca aja gitu. Iya. Dan aku akhirnya kehilangan gitu loh. Rasanya seperti mudah-mudahan bagus lah. Iya bagus kok Pak, apalagi tadi baca berita juga soal Kementerian Pertanian ya. Oke, bisa semakin menjiwai ya Pak Mentan. Nah tadi kan kita sudah putarkan Pak informasi soal bagaimana Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Polri ya untuk bagaimana membantu ketahanan pangan nasional. Nah, alasan Kementan untuk memilih bekerja sama dengan Polri untuk bisa menjaga ketahanan pangan nasional ini kenapa Pak? Yang paling penting dalam hidup itu kan makanan. Betul. Kesehatan, semua dari pertanian tuh. Jadi makan, kesehatan, bahkan kosmetik juga dari pertanian, dari perkebunan, dari katakanlah peternakan. Nah, persoalannya adalah ini menjadi penting dan menjadi kewajiban bagi kita semua. Yang kedua, negara ini bukan negara kecil loh. Ya. Kita negara keempat terbesar di dunia. Sesudah Cina, Amerika, India, Indonesia, 273 juta harus dijamin makannya. Oleh karena itu, saya tentu ditugasi Bapak Presiden mempersiapkan itu secara maksimal, apalagi dalam kondisi COVID yang ada kan. Nah, saya berharap semua lahan-lahan yang mampu kita optimalkan harus kita kerja lebih besar, terutama pada daerah-daerah defisit. Biasanya daerah defisit itu seperti Papua lah, daerah-daerah perbatasan, membutuhkan suasana yang tenang, aman bagi semuanya, agar intervensi dari program Kementani itu bisa berjalan. Nah, kesadaran yang samalah itu antara saya dengan Pak Kapolri. Katakan kalau begitu, Kapolri dengan jajaran yang juga terstruktur sampai di desa, harus terlibat membantu Kementan mempersiapkan makan 273 juta orang. Intinya peran kepolisian di sini diharapkan dalam sektor pengamanan ya Pak. Saya baca khususnya ini untuk pengamanan pada sektor distribusi pupuk dan bibit. Kenapa Pak? Apakah selama ini ada masalah dalam proses distribusinya atau bagaimana? Kalau selalu bersoal dengan pupuk itu bukan karena pupuk langka. Memang jumlah pupuk yang kita bagikan dengan kebutuhan terlalu jauh gitu ya. Pupuk yang dibutuhkan untuk pertanian 24 juta, yang mampu kita bagi cuma 9 juta. Oleh karena itu cara membaginya harus benar. Dan disitulah peranan kepolisian ikut membantu melihat ini udah benar nggak, perencanaannya benar, implementasinya benar, dan tentu saja dibutuhkan pengawasan-pengawasan. Nah itu seperti itu, bibit pun seperti itu. Dengan jumlah lahan yang ada, jangan ada yang ngambil yang mestinya ke kecamatan A, desa B, dibawa ke kecamatan C, nah itu membutuhkan perencanaan yang terbuka, dan kemudian kepolisian ada di semua jajaran yang ada, Kapolsek ada, Babinkamtibmas ada, Kapolres ada. Nah dengan kerjasama ini kita berharap semuanya dengan rencana yang bagus, dengan planning yang bagus, dengan keterbukaan yang ada, tata kelolanya bisa kita laksanakan lebih fair, sesuai harapan yang ada. Jadi memastikan distribusi bibit, pupuk itu semuanya tepat sasaran ya Pak ya. Selanjutnya Pak, salah satu terobosan dari Kementerian Pertanian adalah membangun kawasan food estate. Sudah sejauh mana perkembangan kawasan food estate? Kita akan bahas nanti Pak Menteri Pertanian, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Pemerintah terus meningkatkan volume produksi jagung untuk kebutuhan pangan dan konsumsi, maupun untuk kebutuhan pakan, ternak, dan berbagai kebutuhan lainnya. Pemanfaatan benih unggul dan lahan pertanian di berbagai daerah menjadi upaya untuk meningkatkan produksi pertanian jagung dalam waktu yang dekat ini. Kebutuhan jagung nasional dalam setahun untuk pakan, konsumsi, dan industri pangan sebesar 14,37 juta ton. Sedangkan proyeksi stok jagung Kementerian Pertanian pada 2021 sebanyak 2,85 juta ton.
Adapun produksi jagung secara nasional tahun 2021 menurut prognosa Kementan dan BPS dengan luas panen jagung nasional Januari sampai Desember 2021 seluas 4,15 juta hektar. Produksi bersihnya bisa mencapai 15,79 juta ton dengan kadar air 14%. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Suwandi mengatakan, penguatan produksi di sentra-sentra produksi jagung akan ditingkatkan melalui pemanfaatan benih unggul, mekanisasi, dan pasca panen yang baik. Dalam kunjungan kerja ke Jeneponto, Sulawesi Selatan, Selasa 23 November 2021, Presiden Joko Widodo memberikan bantuan untuk Provinsi Sulawesi Selatan senilai 266,8 miliar rupiah untuk benih, alat prapanen, dan pasca panen, serta pengolahan hasil tanam pangan. Presiden berharap akan ada tambahan produksi 120.000 ton jagung di Kabupaten Jeneponto dengan intensifikasi dan meningkatkan indeks pertanian secara bertahap 10.000 sampai 30.000 hektar. Tadi kan kita melakukan penanaman dengan planter untuk khusus jagung, tapi juga tadi saya mencoba untuk penanaman dengan traktor yang di belakangnya ada planternya. Saya kira dua-duanya baik, tetapi kalau dalam hamparan yang sangat luas memang yang paling cepat adalah memakai traktor. Sulawesi Selatan dikenal sebagai sentra produksi jagung nasional yang memiliki luas panen 377,7 ribu hektar dan bisa menghasilkan 1,82 juta ton jagung per tahun. Diperkirakan panen jagung Sulawesi Selatan pada November sampai Desember 2021 seluas 26.023 hektar. Selain itu, pemanfaatan lahan yang selama ini kurang produktif sebagai lahan pertanaman jagung akan mampu meningkatkan produksi secara nasional. Tim Liputan Metro TV. Ya, Pak Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Prime Time News. Masih bersama saya Zilvia Iskandar dan Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo. Pak Syahrul, kita sudah mau mendekati libur Natal dan Tahun Baru dan hubungannya dengan food estate. Pak, apakah perkembangan food estate kita di Indonesia saat ini menunjukkan ke arah tren yang positif sehingga akan mampu mencukupi kebutuhan pangan kita di Nataru khususnya? Ya, kita punya lahan existing, lahan itu yang sudah ada. Kalau di tempat food estate adalah lahan-lahan yang kita berharap meningkatkan dia punya IP namanya, indeks pertanaman 2 kali lipat sampai 3 kali lipat, ada yang 4 kali lipat, itu salah satunya. Yang kedua, mengekstensifikasi lahan yang tidak pernah dibuat apa-apa. Jadi food estate itu gambarannya seperti itu. Kenapa food estate sangat penting? Karena lahan-lahan kita terutama di Jawa banyak yang alih fungsi. Ke industri, ke pompa bensin, ke perumahan. Oleh karena itu segera kita harus membuat cadangan-cadangan lahan baru melalui food estate. Saat ini uji coba food estate sesuai perintah Bapak Presiden ada di Kalimantan Tengah, ada 30.000 yang sudah jalan dan alhamdulillah hasilnya bagus banget. Ya, ada intensifikasi, ada ekstensifikasi, ada lahan baru, ada lahan yang sudah existing tapi kita tingkatkan produksinya. Ada yang di gunung di Humbahas. Humbahas itu hortikultura, ada kentang, bawang putih, bawang merah di sana. Dan sekarang ini kita buat di Wonosobo dan Temanggung yang sama menduplikasi itu sudah mulai kita terapkan. Ya. Kemudian ada yang di pulau di NTT, Sumba Tengah. Baik. Itu 10.000 dan hasilnya alhamdulillah. Tentu adalah spot-spot yang gagal, tapi untuk secara keseluruhan kita sudah anggap sangat sukses. Kenapa? Baik. Banyak diantaranya lahan-lahan yang baru belajar ditanam, tidak pernah. Jadi kalau keberhasilannya udah di atas 80, apalagi di atas 90%, hebat banget itu. Semakin menunjukkan tren yang positif ya. Untuk itu, kalau untuk ketahanan pangan nasional kita, Pak, terutama di masa libur Natal dan Tahun Baru nanti, sudah amankah? Ya, perintah Presiden harus saya siapkan makanan sampai 2 tahun. Dan saya yakini bahwa kita 2020 itu carry over di data BPS itu di atas 7,39 juta ton carry over. Sementara produksi kita untuk musim tanam 1 sampai Juni Agustus itu kita punya 17,56 juta ton ditambah dengan 7 juta ton. Nah, itu bersisa 10,29. Dari 10,29 masih ada musim tanam 2 yang sekarang berlangsung.
Dan itu akan berhasil kurang lebih juga di atas produksi yang 14 juta lebih. Oleh karena itu akhir tahun sesuai data dan perkiraan kita ini adalah kurang lebih 9 juta ton. Oleh karena itu nggak ada masalah terhadap kebutuhan makan kita, khususnya masalah beras. Tetapi ada 11 komoditi dalam pengendalian, khususnya dalam Natal dan Tahun Baru. Ada 11 komoditi, ada beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, kerbau, daging ayam ras, telur ayam, gula pasir, minyak. Aman, insya Allah aman. Insya Allah aman, baik. Terima kasih Pak Mentan. Satu Pak, terakhir singkat saja, kita kan sedang berulang tahun Pak, Metro TV sedang berulang tahun yang ke-21. Harapan Pak Mentan boleh Pak untuk Metro TV di usianya yang ke-21? Usia 21 bagi Metro TV ada bagian dari meningkatkan, mengkonsolidasi emosional sebuah bagi keluarga besar Metro dan Metro untuk Indonesia. Dan kemudian dari Metro ini menjadi mata, telinga, dan mulut rakyat. Karena semua orang mendengar Metro, sebaliknya dia menjadi mata, mulut, dan telinga pemerintah juga. Terutama pertanian. Sehingga orang juga bisa tahu seperti apa sih yang sudah kita lakukan. Dan banyak hal saya kira harapan dan kebutuhan. Saya sebagai menteri, misalnya sebagai pejabat, tapi sebagai masyarakat, membutuhkan banyak dari Metro. Nah, jadi tetap menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat, begitu ya Pak. Terima kasih Pak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yassin Limpo telah bergabung bersama kami dan telah menjadi rekan saya News Anchor Metro TV hari ini. Pemirsa, demikianlah Prime Time News. Saya Zilvia Iskandar, mewakili rekan yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV.